Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Delima Tuesday, Dita Nur Arfah, dan Hasna Fitria akan memaparkan materi mengenai hakikat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pembahasan kali ini meliputi pengertian LKPD, kriteria LKPD, perbedaan LKPD dengan instrumen penilaian, macam-macam LKPD, manfaat LKPD, dan langkah-langkah dalam pembuatan LKPD. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian LKPD. Trianto 2010 berpendapat bahwa LKPD atau lembar kegiatan peserta didik adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Pada umumnya, LKPD berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, dan soal-soal latihan maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajarannya. Selain praktik dan eksperimen, LKPD juga dapat berupa kumpulan soal latihan yang mampu membuat siswa mengerjakan kegiatan tertentu dalam pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya mengenai kriteria LKPD. Menurut Badan Standar Nasional, terdapat beberapa aspek yang harus ada dalam pengembangan LKPD. Yang pertama ada aspek kelayakan, kedua aspek kebahasaan, ketiga ada aspek penyajian, dan yang keempat ada aspek kegrafisan. Pembahasan yang pertama mengenai aspek kelayakan isi. Maksud dari kelayakan isi ini, LKPD berisi materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu, setiap kegiatan yang disajikan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu, keakuratan fakta dalam penyajian materi, kebenaran konsep dalam penyajian materi, keakuratan teori dalam penyajian materi, keakuratan prosedur atau metode dalam penyajian materi, keberadaan unsur yang mampu menanamkan nilai-nilai sikap pada peserta didik. Aspek yang kedua yaitu kebahasaan. Hendaknya LKPD memiliki kebahasaan yang interaktif komunikasi, ketepatan struktur kalimat, keterbakuan istilah yang digunakan, ketepatan tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ketepatan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan konsistensi penulisan nama ilmiah atau asing. Yang ketiga, aspek penyajian LKPD harus terdapat kesesuaian teknik penyajian materi dengan sintaks model pembelajaran. Yang kedua, keruntuhan konsep. Yang ketiga, penyertaan rujukan atau sumber acuan dalam penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran. Yang keempat, kelengkapan identitas tabel, gambar, dan lampiran. Yang kelima, ada ketepatan penomoran dan penamaan tabel, gambar, dan lampiran. Aspek yang terakhir yaitu kegrafikan. Tipografi huruf yang digunakan hendaknya memudahkan pemahaman, membaca, dan menarik. Yang kedua, desain penampilan, warna, pusat pandang, komposisi, dan ukuran unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Yang ketiga, ilustrasi mampu memperjelas dan mempermudah pemahaman peserta didik. Perkenalkan, saya Delima Tuesday Siagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan lembar kerja peserta didik dengan instrumen penilaian. Dilihat dari pengertiannya, lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Biasanya lembar kerja peserta didik ini berisi petunjuk atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Sedangkan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai landasan analisis dan intervensi untuk pengambilan keputusan. Jadi perbedaannya dalam pengertiannya bahwa
LKPD merupakan lembar kerja, sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa, sedangkan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai peserta didik itu sendiri. Dilihat dari bentuknya, perbedaan LKPD dan instrumen penilaian. LKPD menurut Andi Prastowo 2012, LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu 1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Lalu yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD sebagai penguatan. Dan yang kelima, LKPD sebagai petunjuk praktikum. Lalu dalam instrumen penilaian, bentuknya itu ada 2, yaitu non-tes dan tes. Instrumen yang digunakan tes ini adalah secara sistematis berupa latihan atau gerakan untuk mengukur atau memperoleh data informasi peserta didik. Kalau misalnya instrumen yang non-tes ini digunakan untuk mengukur penampilan yang dapat diamati dengan menggunakan indera atau pengamatan guru itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu manfaat lembar kerja peserta didik. Yang pertama, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Yang keenam, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Ya, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun lembar kerja peserta didik. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKPD. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD. Materi yang digunakan ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis. Menyusun peta kebutuhan diambil dari hasil analisis kurikulum dan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran sesuai dengan hasil analisis. Hal-hal yang biasa dianalisis untuk menyusun peta kebutuhan diantaranya yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan LKPD yang sudah digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan judul LKPD. Judul ditentukan dengan melihat hasil analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau dari pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi sebuah judul LKPD jika kompetensi dasar tersebut tidak terlalu besar. Yang keempat yaitu penulisan LKPD. Dalam penulisan LKPD terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya yang pertama yaitu merumuskan kompetensi dasar. Nah, untuk merumuskan kompetensi dasar dapat dilakukan dengan melihat pada kurikulum yang berlaku. Kompetensi dasar merupakan turunan dari standar kompetensi. Lalu yang kedua, menentukan alat penilaian. LKPD yang baik harus memiliki alat penilaian untuk menilai semua yang sudah dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik. Alat penilaian dapat berupa soal pilihan ganda dan soal esai. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan penilaian melalui proses dan hasilnya. Yang ketiga yaitu menyusun materi. Sebuah LKPD di dalamnya terdapat materi pelajaran yang akan dipelajari. Materi dalam LKPD harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.
Ketika menyusun materi untuk LKPD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Materi LKPD dapat berupa informasi pendukung, gambaran umum mengenai ruang lingkup materi yang akan dipelajari. Materi dalam LKPD dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, internet, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memperhatikan struktur LKPD. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam penyusunan LKPD. Dalam langkah ini, guru harus memahami segala sesuatu yang akan digunakan dalam penyusunan LKPD, terutama bagian dasar dalam penyusunan LKPD sebelum melakukan penyusunan LKPD. Komponen penyusun LKPD harus sesuai. Apabila salah satu komponen penyusun LKPD tidak sesuai, maka LKPD tidak akan terbentuk. LKPD terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar atau petunjuk peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, dan langkah-langkah kerja serta penilaian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.